Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait tentang eh, pegawai negeri sipil ya. Hal ini saya lakukan karena mengingat nanti pemerintah akan melaksanakan perekrutan CPNS pada tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Yang pertama ialah kita akan mengatur terlebih dahulu apa sih aparatur sipil negara tersebut. Yang pertama, aparatur sipil negara itu biasa kita singkat sebagai ASN. Nah, apa itu ASN? ASN merupakan sebuah profesi sebagai pegawai negeri sipil atau yang biasa kita singkat sebagai PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita singkat sebagai PPPK. Nah, kedua bidang ini, yakni PNS dan PPK ini bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian, apa sih pegawai ASN itu? Nah, pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, PNS dan PPPK ini kemudian diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau bisa juga diserai tugas negara lainnya, kemudian para PNS dan PPPK ini digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk pada bagian jenis, status, dan kedudukan dari aparatur sipil negara. Pertama, jenis dari ASN. Di sini, berdasarkan undang-undang, jenis dari aparatur sipil negara kita bagi menjadi dua jenis. Ada yang dikatakan sebagai pegawai negeri sipil yang disingkat sebagai PNS, dan ada juga yang disebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita singkat sebagai PPPK. Nah, apa yang membedakan dari kedua jenis ini? Yang pertama, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Nah, adapun syarat tertentu ini adalah biasanya dilakukan sebuah tes ya untuk merekrut para warga negara Indonesia yang berniat bekerja sebagai aparatur sipil negara, khususnya PNS. Adapun tesnya itu yang lalu itu seperti ada SKB dan ada SKD. Selanjutnya, setelah memenuhi syarat tertentu, kemudian diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian untuk PPPK, yakni merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Ya, jadi ada tesnya juga atau seleksinya. Kemudian diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara PNS dan PPPK ini. Yakni kalau PNS kita diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap ya. Tetapi untuk PPPK kita diangkat itu berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk pada bagian status dari aparatur sipil negara. Masih kita bagi dua, yakni yang pertama untuk PNS dan untuk PPPK. Adapun status dari PNS yakni pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Berarti status dari PNS ini dia tetap dan PNS juga ini diberikan suatu nomor induk pegawai yang berlaku skala nasional atau yang kita kenal ini sebagai NIP ya, NIP. Lalu bagaimana dengan PPPK? Nah, pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja. Oke, jadi PPK ini bekerja dengan suatu kondisi adanya perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang pada PPPK ini. Kemudian kita masuk pada yang bagian terakhir, yakni kedudukan dari aparatur sipil negara. Yang pertama itu perlu diketahui bahwa pegawai aparatur sipil negara itu berkedudukan sebagai unsur dari aparatur negara. Jadi pegawai ASN itu merupakan bagian dari negara. Oke. Kemudian ada dua poin yang harus kita garis bawahi pada kedudukan dari aparatur sipil negara ini. Yang pertama itu jika kalian nanti rezekinya bekerja sebagai ASN,
terkhusus kepada pegawai aparatur sipil negara, maka kalian itu berkedudukan dan harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Maksudnya adalah baik kalian suka atau tidak suka kebijakan tersebut, maka mau tidak mau kalian harus melaksanakan kebijakan tersebut dengan kemampuan dan kondisi yang semaksimal mungkin. Selanjutnya pada poin kedua, nah, ini yang penting. Pegawai dari aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Artinya bahwa kita harus netral. Misalnya ada pemilihan presiden, kita tidak boleh menitik beratkan pada pilihan kita, pilihan satu atau dua ataupun nomor kesekian. Kita harus netral dan tidak bisa mendapatkan pengaruh atau intervensi dari partai politik tersebut atau dari beberapa golongan-golongan. Oke, kalau begitu sekian sedikit informasi terkait tentang jenis, status, dan kedudukan dari aparatur sipil negara. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran kepada kalian bagaimana nanti kalian akan bekerja sebagai aparatur sipil negara apabila kalian diterima sebagai pegawai negeri sipil ataupun PPPK yang tak lain merupakan unsur dari aparatur sipil negara. Kalau begitu, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.